Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya bersama saya Dika Saputra. Saudara, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana tentunya COVID-19 varian baru ini marak kembali dan juga bagaimana sebenarnya kebijakan yang harus diambil dalam langkah pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan yang terus digalakan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Untuk itu kita akan membahasnya dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 untuk membahas terkait dengan tema yang kami angkat pada sore hari ini. Untuk itu kita akan hadir juga di studio TVRI Sumatera Selatan. Dua narasumber kita, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, ada Dr. Haja Fenty Aprina. Selamat sore, Dok. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga ada pengamat kebijakan publik, Dr. M. Husni Tamrin MSI. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, tentunya kami mengajak untuk dialog interaktif di 0711 311 454 terkait dengan tema yang kami angkat. Kita akan membahas tentunya beberapa poin yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ke Dr. Fenty terlebih dahulu. Ini sampai dengan saat ini bagaimana update terbaru kasus COVID-19 di Kota Palembang? Jadi untuk kasus COVID-19 di Kota Palembang memang cukup meningkat dalam 2 minggu terakhir ini, dan peningkatan itu terlihat mulai dari minggu ketiga bulan Januari. Tetapi untuk yang kasus yang paling tinggi itu dimulai di minggu ini. Jadi minggu ini mulai terlihat kasusnya melonjak begitu tajam ya. Seperti itu. Oke, untuk kasusnya sendiri ada kasus apa aja ini yang meningkat? Untuk kasus untuk di Kota Palembang memang kebanyakan memang kasus-kasus corona. Jadi tapi yang untuk varian juga kita masih menunggu dari Kementerian Kesehatan hasil dikirimkan. Memang ada satu kasus sebetulnya Omikron tetapi sudah sembuh karena itu ditemukan untuk yang positif itu tanggal 17 Januari dan sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi, juga sudah dilakukan pemeriksaan untuk kontak erat, dan yang bersangkutan sendiri itu sudah melakukan isolasi mandiri, dan ketika hasil keluar dari Kementerian Kesehatan itu dia sudah sembuh karena sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi sudah sembuh memang kasus sudah sembuh Omikron. total, berarti memang Ya. baru sampai dengan saat ini baru ada satu kasus ya? Iya, Dokter, baru ya? ada satu Oke, baik. Terkait kasus. dengan kasus lonjakan kasus yang cukup signifikan berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Dr. Fenty tadi, seperti apa Anda mengamati tentang sebagai seorang pakar kebijakan publik seperti itu? Ya, sebenarnya kan masalah tentang bakal meningkatnya angka COVID ini sudah diramalkan sejak jauh-jauh hari ya. Artinya sewaktu Eropa, Amerika, juga Singapura itu meningkat, dan biasanya kita delay sekitar 2-3 bulan. Mereka kan waktu di bulan September, Oktober apakah saya dulu sih. Kita diperkirakan memang Januari, Februari kita akan memasuki tahap itu. Dan pemerintah saya pikir juga semuanya sudah tahu bakal itu gitu ya. Nah, dan sekarang dari keterangan Ibu Kepala Dinas tadi bahwa kita sudah melonjak. Jadi yang paling penting bagi kita adalah mewaspadai ya, tentu mewaspadai dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera supaya ini yang menjadi masalah kan bukan sekedar peningkatan ya, yang kita persoalkan jangan sampai nanti sistem kesehatannya kolaps. Itu aja kan yang paling kita paling takutkan ya, sistem kesehatan kolaps ya kita nggak bisa apa-apa. Sehingga memang pemerintah harus mengambil langkah-langkah segera mengantisipasi supaya sistem kesehatan ini tetap mampu untuk menampung seberapapun jumlah peningkatan kasus yang ada. Oke, baik. Kalau dari Dr. Fenty sendiri tentang bagaimana lonjakan kasus ini dalam waktu 1 minggu ini, kira-kira penyebabnya apa, Dok? Iya. Kalau dilihat dari peningkatan kasus itu memang jadi mulai dari minggu ketiga di bulan Januari itu kan kita di awal bulan itu kan Pak masih happy ya, happy dengan tahun baru dan lain ya, sebagainya. seperti itu, walaupun sudah dilarang tetapi masih ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat baik itu di rumah, keluarga sendiri kan seperti itu. Jadi memang kelihatan peningkatan kasusnya. Kemudian juga kita juga sudah memulai untuk pembelajaran tatap muka ya Pak ya, pembelajaran tatap muka, dan itu juga kelihatan untuk kasus-kasus yang baru ini adalah anak-anak kita siswa sekolah Pak. Jadi seperti itu. Jadi ada pengaruhnya sih sebetulnya dengan pelaksanaan tatap muka ini juga dengan peningkatan kasus yang kita alami sekarang. Oke, Pak Tamrin, ini
ada unik nih. Karena memang pelajaran tatap muka sudah dibuka seperti itu. Kemudian satu sisi juga kita sudah sangat panjang sekali anak-anak kita tentunya kita online belajarnya seperti itu. Kemudian juga akhirnya Gubernur Dinas Pendidikan Kota Palembang membuka kembali pelajaran tatap muka ini. Bagaimana Anda melihat ini? Kemudian ada kasus yang mungkin satu SMP kurang lebih 30 yang terkena dari COVID-19 ini, seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sederhana ya kalau kita melihat, kan kasus pandemi ini bukan yang pertama kali, artinya semua orang juga tahu. Artinya dari sisi kebijakan, akan kita bisa belajar dari kebijakan yang lama, bahwa setiap pandemi itu pasti dia meninggalkan suatu jejak, apa yang ditinggalkan itu perubahan perilaku. Nah, sehingga waktu ada pandemi ini sejak jauh-jauh hari sebenarnya para ahli-ahli kesehatan kita mengatakan, ya perilaku kita pasti akan berubah gitu ya. Nah, jadi seperti protokol kesehatan gitu, itu jangan hanya sekedar disembunyi-bunyikan, tapi tanpa kita kehilangan esensinya, bahwa bagaimana kita tetap memakai masker, menjaga jarak. Nah, balik lagi tentang COVID, persoalan COVID kita kan para ahli kesehatan sudah kasih tahu bahwa masalah kita utama itu adalah interaksi. Nah, dan kemarin kita memang cukup happy dan kita buka, dan mungkin itu saya pikir agak teledor gitu ya. Dan saya pikir ini di luar kesehatan ya saya pikir. Untuk pemerintah lainnya kita buka, semua kita buka, tapi ya jujur ini saya kritik dari sisi kebijakan bukanya bagus, karena memang kita nggak mungkin mengurung orang terus-menerus gitu. Kita harus membuka kegiatan dengan cara baru. Tapi kan persoalan perubahan perilaku itu belum tuntas. Dan kedua, kita tidak siapkan secara cukup bagaimana mitigasi risikonya. Terutama PTM loh. PTM ini saya melihat. Memang betul ada warning bahwa kalau 5% ditutup, tapi bagaimana kita mencari 5%-nya? Itu persoalan. Masih banyak hal-hal PR yang harus kita kerjakan, dan ke depan saya pikir kita harus lebih serius gitu. Baik. Terkait dengan capaian vaksin mungkin yang mendasari tentang bagaimana penanggulangan COVID-19 sampai dengan sejauh ini Kota Palembang seperti apa, Dr. Jadi Fenty? untuk cakupan vaksin untuk Kota Palembang itu sudah mencapai 93%, artinya hampir seluruh masyarakat Kota Palembang itu sudah kita berikan vaksinasi. Tetapi memang untuk capaian vaksinasi untuk anak sekolah, karena kita memang dimulainya itu baru di minggu kedua minggu kedua bulan Januari, jadi cakupan vaksinasi untuk anak sekolah kita sekarang 60%, dan cakupan lansia juga 60%, seperti itu. Secara total sih sebetulnya Kota Palembang ini sudah mencapai 93%. Jadi sebetulnya juga dari yang kita dapatkan data pada saat dilakukan penyelidikan epidemiologi, memang lebih banyaknya, jadi sebagian besar dari yang terkena virus ini itu tidak divaksinasi secara lengkap ya. Ya seperti itu. Jadi belum vaksinasi secara lengkap, seperti itu. Ini apakah kurang kesadaran dari masyarakatnya atau seperti apa, Dr. Fenty? Sebetulnya juga ya mungkin ya Pak ya kurang sadar ya. Terus ini pengaruh-pengaruh dari hoax itu yang banyaknya ya. Jadi banyaknya. Kemudian mau ini halal atau haramnya seperti itu juga masih ada sih. Kemudian kalau yang anak-anak sih orang tuanya tuh tidak mengizinkan untuk diberi vaksin. Kalau lansia yang ada komorbid juga anak-anaknya nggak mengizinkan untuk orang tuanya divaksin. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang muda-muda sih oke-oke saja di dalam pelayanan vaksinasi Sebenarnya kita. dari kacamata kedokteran sendiri seperti apa ketika anak-anak divaksin? Mungkin bisa memberikan kejelasan juga ke orang tua yang sedang menonton saat ini. Karena untuk anak-anak itu kan kelompok-kelompok rentan. Anak-anak itu kan mereka prokesnya belum bisa secara sempurna mereka lakukan. Kemudian juga daya tahan tubuhnya juga masih rentan. Jadi itu yang justru anak-anak dan lansia ini. Kalau lansia kan mereka justru sudah penurunan imunnya, kemudian sudah ada komorbidnya. Itu yang harus seharusnya memang dia diberikan perlindungan dengan vaksinasi seperti Berarti itu. memang vaksinasi untuk kelompok rentan anak-anak ini sebenarnya aman ya seperti itu ya. Tapi kita banyak hoax itu ya Pak Dokternya. Jadi seperti itu yang masih di masyarakat kita. Oh ya juga yang selain PTM itu juga Pak, sebetulnya kita di perkantoran juga. Sekarang kan WFH itu kan sudah
tidak begitu ini lagi ya, artinya sudah banyak kantor-kantor yang Sudah mulai buka gitu melakukan ya? mulai buka pelayanannya ya. Jadi seperti itu di perkantorannya juga banyak ini. Kemudian juga sekarang kan untuk rapat-rapat ya, banyak kementerian dan lembaga itu yang sudah melakukan rapat, dipanggil ke pusat, dipanggil ini ya sudah banyak. Jadi seperti itu. Jadi pelaku perjalanan kita. Oke. Ya, jadi Padahal pelaku seharusnya cara paling bijak untuk saat ini, kondisi saat ini seperti apa sih Dokter Fenty? Iya, kalau kita melihat karena memang sudah di warning ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi bahwa kalau di luar negeri itu kan memang sudah terlihat peningkatan kasus itu di Oktober, November itu sudah, dan di Indonesia itu kan awalnya kita diperkirakan itu di akhir tahun, nah nggak terjadi, kita masih aman. Nah ini di awal Februari ini kan di Indonesia ini sudah disinyalir sudah terjadi gelombang ketiga ya, jadi apalagi Jakarta, kemudian Bandung Raya, kemudian Bogor, Bali, Jogja itu kan sudah kasusnya cukup meningkat juga karena kan sudah dibuka ya Pak ya, untuk wisatawan itu sudah dibuka di Bali kan. Baik, tentunya menarik sekali ini. Kita akan membahas juga bagaimana korelasi antara bagaimana membangkitkan kesehatan masyarakat kemudian juga membangkitkan ekonomi kita seperti itu. Kita akan membahas tentunya topik yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga dua narasumber kami yaitu Dr. Fenty dan juga Dr. Husni Tamrin.
pakar kebijakan publik dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Baik, kita tadi sempat terputus tentang bagaimana ekonomi di Sumatera Selatan, ya baik di Indonesia, kita saat ini menyoroti Sumatera Selatan sendiri. Bagaimana ini Pak Usni? Ya, kalau kita lihat ekonomi kan sekarang ekonomi kita relatif lebih bertumbuh. Rilis BPS kemarin mengatakan kita naik ya, terutama di tingkat konsumsi itu semakin tinggi. Nah, tapi memang persoalannya juga kita harus waspadain juga dari kalau kita lihat pengalaman di sekitar Juni di kuartal pertama semester pertama di 2021 gitu ya. Itu kan kita lepas, terus ekonomi kita naik, terus terjadi ledakan COVID ya. Di Juli Agustus itu kita benar-benar luar biasa ya, yang tadinya kita hanya nonton di TV tapi terjadi benar-benar di kita ya. Bor kita tuh di atas 100% rata-rata. Nah, tentu kita semua nggak mengharapkan seperti itu gitu ya. Artinya bapak-bapak ibu-ibu di tenaga kesehatan udah kerja keras, jangan sampai dikacaukan lagi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan ekonomi? Pertama pilihan kita kan kita mau mendahulukan yang mana, kesehatan atau ekonomi? Ini selalu pertanyaan dari dulu kan. Iya, ini. betul. Sebenarnya kan sederhananya, kalau persoalannya yang paling urgent ya kesehatan lah, gitu kan. Ya, ekonomi kan. Sebab walaupun orang bilang kalau kesehatan didahulukan, kalau ekonomi mati nanti kita juga mati karena kelaparan. Enggak gitu juga, gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita membatasi kegiatan ekonomi yang mau nggak mau kita supaya kalau kita disiplin mungkin tidak akan terlalu lama. Kalau seperti sekarang kan kita udah kadung nih. Ya. Bu Fenty, Bu Dinkes udah capek-capek nih bikin puskesmas siaga-siaga. Tapi orang dari Jakarta, dari Lampung, dan akhirnya menjadi transmisi lokal kan. Kan jadi akhirnya yang rugi siapa? Ekonomi kita juga. Jadi saya pikir memang harus ada kebijakan dari pemerintah daerah terutama untuk ya kita mulai dengan pengetatan kembali kegiatan ekonomi walaupun ya tergantung dari situasinya kan ada asesmen situasi gitu seberapa ketatnya gitu. Nah, waktu kita bisa lepas sedikit tapi yang penting jangan gegabah ya, jangan longgar kebab begitu dikasih kendor COVID nanti meningkat gitu ya. Oke, baik. Terjadinya peningkatan COVID-19 ini apakah memang karena memang wisata-wisata di Sumatera Selatan kemudian juga UMKM sudah mulai bergerak kembali di tahun 2022 ini atau memang ini sudah diprediksi beberapa bulan yang lalu sebagai salah satu kasus yang akan melonjak gitu. Seperti apa Dr. Fenty? Iya. Jadi yang pertama ya prediksi itu ya bisa benar juga ya karena memang peningkatan kasus ini ternyata memang terjadi nih di bulan di minggu kedua bulan Februari. Kemudian juga selanjutnya ini bukan hanya dari ininya ya UMKM enggak gitu. Jadi itu justru kalau kita lihat dari data hasil penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan, jadi melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan, kemudian melihat ininya sendiri, bagaimana latar belakangnya, ternyata memang itu banyaknya itu dari pelaku perjalanan, Pak, pelaku perjalanan. Jadi pelaku perjalanan seperti misalnya keluarga di Palembang, dia kerja di Jakarta, weekend pulang ke Jakarta, pulang lagi ke sini. Begitu juga sebaliknya, keluarga di Jakarta, kerjanya di Palembang, pulangnya itu. Apalagi sekarang kan jalan darat kita tuh sudah mudah, Pak ya, 6 jam tuh, 6-7 jam sudah sampai ke Jakarta ya, seperti itu. Jadi kita memang apa ya, karena memang kita sebetulnya kan bukan berbatasan langsung ya. Kita kan ada Lampung nih, DKI, Lampung. Nah, itu yang mungkin agak ketat gitu. Tapi setelah perjalanan dari Lampung ke Palembang itu kan bablas memang melalui jalan tol ini. Nah, seperti itu. Jadi artinya yang bekerja di Jakarta, bekerja di Palembang, keluarga di bolak-balik itu sudah hal yang bukan sulit lagi untuk dilakukan seperti itu. Dan itu mempunyai risiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Iya, karena memang kan sekarang di Jakarta itu kasusnya sampai 2.000 seharinya ya. Jadi sekarang kan di Jakarta, kemudian Bandung Raya, Yogyakarta itu kan sudah diberlakukan, ditingkatkan PPKM-nya sudah level 3 yang saya dengar berita tadi pagi seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan pernyataan Dr. Fenty kembali tentang yang banyak kasus ini terjadi adalah pelaku perjalanan. Seperti apa sebenarnya Pak Tamrin ini harus
diambil kebijakan oleh pemerintah provinsi, baik kota atau juga provinsi? Iya, jadi saya mau meneruskan tadi tentang kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi itu sepanjang interaksinya nggak terlalu intens, nggak masalah. Jadi sebenarnya kan kata kuncinya itu bukan soal UMKM, bukan soal mahasiswa atau soal apapun, tapi interaksi gitu ya. Orang bertemu, virus menular kan gitu ya. Jadi, nah, dari keterangan Dr. Fendi tadi artinya yang kita harus mulai lakukan adalah ya yang jelas tentu testing tracing gitu artinya. Peran pemerintah kan testing tracing, treatment gitu, 3 hal itu ya nggak boleh. Nah memang persoalannya rasanya juga nggak fair lah kita. Saya tahu kapasitas orangnya ada, kayak Dinkes itu punya orangnya ada, tapi mungkin alat tracingnya mungkin nggak terpenuhin semuanya kan gitu ya. Nah sehingga jalan lainnya adalah apa? Ya membatasi perjalanan sepanjang yang tidak urgent. Artinya pemerintah, misalnya di sektor instansi pemerintah, yang ngurangin lah perjalanan-perjalanan dinas yang nggak urgent gitu, nggak terlalu penting gitu kan. Nah, di sektor swasta juga begitu, gathering-gathering yang nggak penting nggak usah gitu ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ya cukup benar-benar kegiatan utama aja yang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Oke, baik. Artinya memang pelajaran tatap muka, kemudian juga wisata-wisata di Sumatera Selatan itu artinya nggak apa-apa dibuka seperti itu? Ya, Terkait dengan yang penting interaksinya yang harus dijaga. Iya betul, interaksinya dan prokesnya itu ketat. Prokesnya, Ya. Jadi perilaku kita untuk menghadapi COVID ini benar-benar disiplin kita terapin. Jadi seperti kemarin kan peduli lindung. Sekarang jujur aja kita masuk tuh peduli lindung udah banyak kadang lewat aja kan. Nah ini sebenarnya bertanggung jawab siapa ini Pak Tamrin yang harus bertanggung jawab tentang ini seperti itu? Ya kalau kita bilang bertanggung jawab siapa, ya sebenarnya yang paling utama ya pemerintah ya. Tapi kan pemerintah juga punya keterbatasan aparatur. Nah sehingga sebenarnya bisa ditunjuk lah para manajer-manajer. Kalau banyak di luar sebenarnya kita juga beberapa daerah di pusat-pusat perbelanjaan itu harus ditunjuk manajer-manajer COVID-nya gitu kan. Nah, sehingga waktu di sana diketemukan sekian dia bertanggung jawab. Kalau perlu ditutup itu ya, karena dia tidak dianggap lalai dalam melaksanakan tanggung jawab. Nah harus ada sanksi-sanksi seperti itu gitu ya. Baik, saya ke Dr. Fendi kembali nih. Sampai dengan sejauh ini terjadi peningkatan beberapa minggu terakhir ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang di puskesmas dan lain sebagainya untuk penyuluhan atau lain sebagainya? Iya, jadi untuk peningkatan kasus itu tentu kita tetap melakukan pengawasan, jadi melakukan penyelidikan epidemiologi dan melakukan tadi testing dan tracing terhadap kontak erat ini. Jadi sekarang kita sudah lakukan testing dan tracing untuk yang kontak erat. Cukup banyak sih Pak sebetulnya yang kita lakukan, tapi ini itu tadi perilaku. Kalau didatengin itu nggak mau ya seperti itu. Kita kan tidak bisa memaksakan ya. Memang tadi harus ada tindakan tegas sebetulnya terhadap orang. Kan itu di dalam undang-undang wabah itu sudah dijelaskan. Ya. Harus ada tindakan tegas terhadap orang yang menghalang-halangi misalnya kita untuk melakukan pemeriksaan kan harusnya semua kontak erat itu bisa kita periksa seperti itu, tapi masih ada juga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Sekarang untuk seharusnya kan WHO itu menetapkan satu kasus itu minimal 15 kontak erat yang kita periksa. Sekarang rasio kita baru berkisar 1:8 gitu. Jadi 8 orang yang kita lakukan pemeriksaan kontak erat. Jadi masih kita dalam kategori sedang. Seharusnya kita optimal. Optimal itu lebih dari 15 orang yang bisa kita periksa seperti itu. Kenapa ini belum dilakukan? Apakah memang ada itu masih tadi ada? pas didatengin menyembunyikan identitasnya. Jadi misalnya dia pemeriksaan ya ke tempat pemeriksaan laboratorium. Nah, di situ dia menyembunyikan, tidak memberikan alamatnya. Tidak lengkap atau menggunakan nomor kontaknya orang lain seperti itu. Jadi pas dilacak itu nggak ketemu nih kontaknya di mana ya seperti itu. Oke, baik. Artinya memang dari si pasien sendiri menghalang-halangi seperti itu ya. Kan kalau dari NIK bisa kita ini, cuma ternyata rumahnya bukan di situ misalnya ya. Pas ditelepon juga bukan nomor kontak dia yang sebenarnya, masih ada yang seperti itu masyarakat kita. Oke, baik. Terkait dengan
peran-peranan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang tentunya sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan di puskesmas, Iya, kemudian juga tracing seperti itu. Sampai dengan sejauh ini kira-kira langkah-langkah ke depan dalam menurunkan lonjakan kasus COVID-19 ini di Kota Palembang seperti apa, Dr. Fenty? Iya. Kemarin kita Zoom dengan Presiden, dengan seluruh Forkompinda Provinsi, Kabupaten Kota. Jadi Zoom arahan Bapak Presiden itu kita harus segera mencapai vaksinasi. Vaksinasi kita harus dicapai sampai yang tertinggi ya seperti itu. Jadi artinya jangan berhenti untuk vaksinasi. Ketemu yang belum divaksin, vaksinnya belum lengkap, kita harus lakukan vaksinasi, terutama vaksinasi untuk lansia dan anak-anak. Kemudian juga yang kedua ini tadi betul Pak. Jadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu harus tetap kita laksanakan. Jadi 6M. Minimal itu gunakan masker. Jadi setiap ketemu orang tuh harus gunakan masker. Karena kan penularannya ini melalui pernafasan, melalui droplet, apalagi dengan virus Omikron ini, yang varian Omikron kan penularannya itu sangat tinggi. Jadi 4 sampai 5 kali lipat dari varian Delta sebetulnya. Tapi memang gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta. Tapi penularannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta ini. Jadi yang bisa melindungi kita itu sebetulnya ini masker dan vaksinasi. Oke, baik. Terkait juga dengan beberapa informasi yang menyebutkan bahwasannya varian Omikron ini tidak terlalu berbahaya ketimbang COVID-19. Apakah ini benar atau seperti apa, Dr. Fenty? Nah, itu tadi karena banyaknya berita-berita ya, orang mengira oh nggak apa-apa nih seperti flu biasa ini ya. Tapi pas kita pulang kena nenek kita, kena keluarga kita yang komorbid atau kena anak-anak kita kan itu yang akan memperberat mereka seperti itu. Jadi sebenarnya sama bahayanya. Sama sebenarnya. bahayanya sih kalau sudah kena ini semua, terinfeksi virus semua kan bagaimana nanti seperti, karena kan kalau di dalam protap yang terinfeksi virus kan harus dilakukan isolasi mandiri seperti itu. Baik, tentunya kita akan membahas kembali Dr. Fenty dan juga Pak Tamrin dan juga saudara yang ada di rumah, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty, dan juga pakar kebijakan publik, Dr. M. Husni Tamrin. Yang tadi sempat terputus karena ada iklan. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya. Untuk varian Omicron ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah sebenarnya seperti apa, kemudian juga bahayanya juga seperti apa, gejalanya dan lain sebagainya, Dok. Iya. Untuk varian Omicron ini sebetulnya sama ya dengan gejala-gejala varian-varian yang lainnya, tapi memang dari data itu memang dia agak lebih mild lah, lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta. Tapi menularnya itu sangat cepat ya, terjadi seperti itu. Tetapi kita jangan melihat bahwa dia gejalanya lebih ringan, jadi kita lalai seperti itu ya. Tapi kalau dia terkena itu tadi pada orang-orang komorbid juga bisa menimbulkan kematian tentunya kan. Di Jakarta juga sudah mulai ada kematian karena virus Omicron ini ya. Ada 2 kasus yang meninggal karena virus Omicron ini. Karena memang ternyata yang terkena virus Omicron ini kebanyakan itu tadi memang yang belum divaksin atau vaksinasinya tidak lengkap seperti itu. Jadi memang kita sekarang harus memperkuat untuk vaksinasi karena vaksinasi itu kan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh terhadap serangan virus corona ini ya, terutama untuk varian Omicron ini seperti itu. Baik, terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 ini sebenarnya penyebabnya apakah memang di situ masih banyak yang belum divaksin atau seperti apa, Dok? Nah, kalau dilihat dari data vaksin kan seperti di Kota Palembang kan kita sudah capai 93%. Artinya kalau dengan kekebalan imunitas itu sudah tercipta ya, sudah lebih dari 70%. Artinya kekebalan kelompok itu sudah tercipta sebetulnya. Tetapi karena itu tadi kelengahan kita tidak menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik ya. Misalnya ketemu keluarga nih, sudah biasa di rumah kita nggak pakai masker, seperti harusnya tetap menggunakan masker. Oh, di teman sekerja, ketemu teman sekerja, oh nggak apa-apa nih kita ketemu setiap hari, kita sama-sama sehat, jadi dibuka maskernya. Terus juga di tempat kerja, makan sama-sama seperti itu. Tuker-tukeran lauknya lagi ya, dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Artinya kan kita tidak mematuhi protokol kesehatan sebetulnya ya, seperti itu. Itu yang faktor utamanya sebetulnya ya. Kalau untuk yang vaksin memang rata-rata yang terkena ini COVID ini kan kalau dari data itu memang sebagian besar vaksinasinya itu belum lengkap seperti itu. Sebenarnya solusinya ya itu tadi harus melengkapi vaksinasi dan juga yang belum vaksin divaksin ya, Dok ya? Iya, dan juga itu tadi protokol kesehatan yang harus tetap kita jaga ya seperti itu. Oke, baik. Terkait juga dengan beberapa kebijakan publik yang sudah diterapkan di Sumatera Selatan ya. Ini tentang bagaimana kita menerapkan UMKM menghidupkan kembali ekonomi kita ini. Kemudian juga beberapa pekan yang lalu sempat juga kita dibuka salah satu tempat wisata juga di Kota Palembang yang sempat viral ini juga ini itu, Dokter. Bagaimana Anda menyoroti ini? Ya, kayak kemarin festival itu saya pikir memang kita agak teledor lah gitu ya. Sorry saya harus bilang terus terang karena kita memancing kerumunan orang di saat kita tahu bahwa COVID itu sedang mengintai. Iya. Nah, memang persoalannya kalau dari perspektif kebijakan gitu saya lihat, sebenarnya dalam kebijakan itu yang penting kan adalah bagaimana kita yakin, kita sepakat tentang apa sih masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi langkah pertama itu kan adalah dari waktu ada masalah itu adalah rekognisi masalah. Kita sepakat bahwa masalah kita ini adalah ini. Nah, dalam hal ini dalam COVID ini masalah kita adalah COVID, caranya tidak ada lain dengan mengurangi interaksi. Ya. Nah tentu ini nanti turunannya adalah bagaimana bentuk-bentuk turunan dari kebijakan. Yang penting kita harus konsisten itu aja. Gitu. Nah tapi waktu kebijakan udah dibikin konsisten, dibikin bagus, nah, sekarang persoalan kedua adalah siapa yang ngelaksanainnya. Ini yang menjadi masalah. Gitu. Nah, seperti tadi misalnya kita Bu Fenty ngomong vaksinasi, kebetulan tadi sebelum sini saya baca-baca gitu, Pak Menteri Kesehatan bilang ada 4 pilar nih gitu ya kan ya. Dia bilang itu pilarnya diagnostik, terapeutik, vaksinasi, dan sistem penguatan sistem kesehatan masyarakat. Nah, pertanyaannya siapa nih yang melaksanakan ini gitu kan? Oke, kita buka ekonomi, kita buka semuanya, tapi bagaimana menjamin bahwa sistem protokol kesehatan dijaga?
Kalau disaring ke Dinkes nggak ada orang Pak, gitu. Dinkes sendirian nggak bisa. Artinya sangat sedikit sekali sumber daya manusia di Terus Dinkes belum itu lagi ya. tadi berkali-kali Bu Fenty bilang tentang orang kesadaran masyarakat gitu kan. Nah masalah kita tuh kan hoak itu kita seringkali nggak bisa menangkal sejumlah informasi. Gitu. Betul. Nah apalagi sekarang nih, kayak kemarin kita longgarkan, saya khawatir banget. Sekarang mulai muncul kan yang berbau-bau sedikit agak sara gitu, misalnya mengatakan bahwa kalau menjelang Natal dan Tahun Baru dan Imlek, COVID-nya turun, tapi mau nanti puasa, COVID-nya naik. Ini kan bahaya. Bahaya, gitu kan? iya. Sehingga seakan-akan kita mengatakan ini malah buatan gitu ya. Tapi terlepas dari itu, saya pikir ya dalam situasi yang tidak menentu, tidak ada lain ya. Siapa yang harus bisa berpikir? Ya nggak ada lain pemerintah gitu menurut saya gitu ya. Sejelek apapun pemerintah, di suatu situasi yang memang tidak menentu, kita harus andalkan pemerintah, nggak ada yang lain, itu yang paling bisa kita percaya. Nah makanya kita harus bahu-membahu, termasuk juga nggak bisa kita serahin kepada dinas kesehatan sendiri, para relawan juga, terutama untuk membangun sistem kesehatan masyarakat ini ya, seperti dalam aspek promosi gitu ya, preventifnya, termasuk kampanye tentang protokol kesehatan. Nah sepanjang kebijakan ini bisa konsisten, ya tidak terfragmentis, insya Allah bagus. Yang masalah itu kan kenapa nggak bagus? Karena seperti layang-layang putus gitu ya, nggak jelas siapa yang main layangannya gitu kan. Nah, akibatnya kebijakan jalan sendiri-sendiri itu loh. Penglihatan Anda sejauh ini seperti apa tentang kebijakan-kebijakan ini? Apa seperti layangan putus tadi atau seperti apa nih? Beberapa hal saya banyak ketemu yang seperti layangan putus itu gitu kan. Jadi ya kayak kasus kasus pembukaan festival kemarin, ya jujur saya kritik gitu kan. Tenaga kesehatan udah. Saya tuh kadang kasihan ya lihat kalau di Kementerian Kesehatan bilang kita akan tekankan terutama pada transformasi pelayanan primer, sehingga pelayanan primer itu puskesmas itu ditekankan pada promotif dan preventif. Mereka udah kerja, nah, tapi di sini lepas gitu ya. Nah itu kan persoalannya kan, artinya bahu membahu lah sebagai satu unsur pemerintah dan masyarakat itu kita bahu membahu. Waktu tenaga kesehatan udah kerja keras, pemerintah jangan buka lagi di sini gitu kan, jangan mancing-mancing orang untuk berinteraksi lebih dekat lagi. Gitu. Karena memang tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan ke masyarakat ya dokter ya. Karena Ya, memang enggak lah. ya karena memang dibuka acara dan itu memang mengharuskan masyarakat hadir di situ dokter. Tapi walaupun saya suka juga sih kemarin saya baca koran memang adalah pengakuan dari pimpinan bilang ya ini mungkin kita teledor ya, tapi maksudnya pelajaran dan besok kita lebih ketat lagi lah gitu ya. Jangan sampai lagi gitu ya. Jangan sampai lagi. Oke, baik. Terkait dengan sebentar lagi menghadapi puasa kemudian juga Idul Fitri ini. Adakah kemungkinan prediksi turun untuk angka COVID-19 di Kota Palembang ini, dokter? Iya, jadi biasanya kan itu kan kalau dia puncaknya itu kan kalau kita lihat sekarang kan puncak kita kan terjadi di minggu ke-2 bulan Februari dan dimulai dari minggu ke-3 bulan Januari. Jadi biasanya dia kurvanya itu kan kurva normal. Jadi kalau dia puncak, mudah-mudahan ini harinya sudah puncak nih. Saya harapkan ini puncaknya Nggak yang naik tertinggi lagi, lah gitu ya. Jadi sudah mulai landai. Jadi artinya nanti kita sudah melandai itu di bulan-bulan Maret itu sudah mulai landai. Jangan sampai yang seperti tahun kemarin puncaknya kan kita agak lama ya. Jadi agak lama sehingga bulan Agustus itu sudah begitu overload. Kalau sekarang kita bor kita 22%, 22% seperti itu. Artinya memang mudah-mudahan lah ya karena kita sama-sama bahu-membahu gitu ya. Jangan sampai yang seperti tahun kemarin kita kasus itu kan Kota Palembang begitu besar ya, sampai sehari bisa penambahan kasus itu sampai 900, 1000 kasus ya, mudah-mudahan lah saya ini. Tapi itu tadi dengan menimbulkan kesadaran kepada semua masyarakat tentunya. Ini memang kita sih pelayanan kesehatan harus kerjanya tuh lebih lebih ini lagi ya, lebih effortnya tuh harus ditingkatkan lagi mulai sekarang. Jadi jangan sampai terlambat, jangan kita nunggu kasusnya baru meningkat baru kita akan bekerja. Jadi dari sekarang tuh harus memperkuat tadi promotif, preventifnya harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Kita pemberdayaan masyarakat itu yang pentingnya. Jadi Harus kita, dilakukan kan sekarang kan tracer kita itu sudah melibatkan semua unsur, sudah dilibatkan tracer, kemudian juga mulai dari RT, Pak Lurah sampai Pak Camat itu mereka sebetulnya sudah tahu bahwa warganya tuh ada yang positif karena kita melalui sistem aplikasi ini
kalau ketemu satu yang positif itu dari pelayanan kesehatan, dari sistem NAR itu sudah sampai ke Pak RT tuh tahu. Kita puskesmas sudah ngirim langsung ke Pak RT, nih Pak kasusnya. Ini ada yang ini di wilayah Bapak, RT Bapak, ada yang terkonfirmasi positif. Tolong diingatkan untuk isolasi mandiri. Itu puskesmas kita sudah seperti itu. Sampai ke Pak RT yang sudah turun tahu. tangan Iya, seperti itu, ya. Jadi Baik, itu untuk tingkat penguatan. RT sudah Ya, dikuatkan penguatan, juga ya, seperti itu, penguatan di masyarakat itu yang tetap harus kita lakukan seperti itu. Kira-kira untuk ke depan bagaimana Anda melihat COVID-19 ini, Dr. Fenty? Apakah memang nanti ada penurunan atau setelah semuanya mencapai target vaksin atau seperti apa harapan dari Dr. Iya, Fenty sendiri? harapannya sih seperti itu. Jadi jangan pekerjaan kita tuh jadi sia-sia. Kemudian dana juga APBN begitu besar untuk vaksinasi ini. Harapannya memang ada penurunan. Kalau dulu katanya kan virus ini atau pandemi ini 2 tahun. Ini kita udah lebih 2 tahun. lebih 2 Mbak. tahun ya, Udah Dr. lebih 2 Fenty? tahun. Waktu awal kan kita ngomong, aduh terlalu lama ya 2 tahun kok belum ini. Harus 2 tahun. Kita ternyata sudah lewati nih 2 tahun. Udah masuk tahun ketiga gini ya. Pak Husnia, kita sudah masuk di tahun ketiga nih. 2020 awal. Sekarang sudah di 2022 ini memasuki tahun ketiga. Jadi mudah-mudahan lah mungkin nanti kesadaran yang kita harapkan itu memang kesadaran masyarakat juga peran ya pemerintah tadi saya juga setuju aturan ini sudah ada seperti itu ya, tinggal bagaimana mendiskresi aturan ini supaya memang aturannya menjadi tidak mandul di masyarakat. Itu tadi juga hoax itu ya, hoax dan lain sebagainya, Dr. Fenty, banyak sekali ya, apalagi memang bagaimana menyangkut menangkal hoax ini. Jadi lebih menang hoaxnya daripada penyuluhan dan melihat langsung sebetulnya ya. Betul. Melihat langsung keluarga, tetangga yang meninggal karena COVID tahun kemarin itu begitu banyak. Jadi jangan kita ulang lagi lah yang seperti itu. Jadi harus kita tangkal memang semua berita-berita yang bohong lah ya, berita hoax yang seperti itu. Baik, terkait dengan memang aturan-aturan mungkin yang banyak juga ini tumpang tindih, kemudian juga seperti layakan putus kata dokter tadi juga, ini sangat menarik lagi untuk dibahas sehingga biar masyarakat juga mungkin tahu seperti itu, dokter ya, sepertinya harusnya nih seperti apa kalau dari sudut pandang pakar kebijakan publik. Tapi kita akan membahasnya, dan juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara
dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan dua narasumber kami, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, ada Dr. Fenty, dan juga pakar kebijakan publik, ada Dr. Husni Tamrin. Kita tadi sempat terputus. Kita lanjutkan kembali tentunya tentang bagaimana menurut Anda pemulihan ekonomi Sumatera Selatan sampai dengan sejauh ini. Dari masa kita pandemi beberapa tahun yang lalu yang memang sempat sangat-sangat terpuruk bahkan di Provinsi Sumatera Selatan. Anda melihatnya sampai dengan sejauh ini seperti apa? Iya. Memang hal yang paling menyakitkan itu memang ekonomi kita tuh menjadi semakin terpuruk ya. Tapi kan kemarin kita sudah lepas dan pelan-pelan kita mulai naik. Dan saya pikir sekarang adalah menjaga jangan sampai kenaikan ekonomi ini juga diikuti dengan kenaikan aktivitas yang menyebabkan aspek kesehatan itu menjadi terganggu. Itu yang paling penting. Gitu. Sebab walaupun kita mau ngomongin tentang ekonomi itu penting, tapi kan kesehatan jauh lebih penting. Ya, Pak Presiden juga berkali-kali bilang bahwa keselamatan itu adalah hakim tertinggi gitu ya. Dengan kata lain, dalam perspektif kebijakan publik gitu ya, kita nggak bisa memilih dua-duanya sekali jalan, harus pilih salah satu, mau kesehatan atau milih ekonomi. Pilihan kita udah pasti kesehatan. Dengan basis kesehatan, aktivitas lain itu mengikuti. Gitu. Jadi artinya semua menyesuaikan baik pendidikan, ekonomi, semuanya. Sebab kalau dua-duanya itu yang disebut oleh para ahli sebagai satisfying ya, akhirnya nanti dua-duanya nggak dapat gitu, ini enggak gitu kan. Nah, jadi kita yang penting kita istiqomah lah istilahnya, istiqomah. Kesehatan ini kita beresin, ya sambil jalan ekonomi kita lepas pelan-pelan gitu ya. Jadi kesehatan dulu ya yang harus dibenarkan harus dan juga istiqomah seperti iya. itu ya. Baik, Dr. Fenty, bagaimana tanggapan Anda? Kita harus tetap istiqomah dalam kesehatan ini. Kemudian juga mungkin masyarakat mempertanyakan sampai kapan kita akan terus seperti ini gitu, seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya. Jadi saya sangat senang sekali ya apresiasi untuk Pak Husni sebagai pengamat publik itu melihat bahwa kesehatan ini yang lebih penting. Jadi kita kesehatan dulu yang kita perbaiki,
pasti yang semuanya akan menyusul. Memang tanpa kesehatan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi memang alhamdulillah ada pengamat publik yang berpendapat seperti itu ya. Jadi dan juga untuk tentunya sektor kesehatan kami akan memperkuat. Jadi kita selalu memantau untuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Itu sudah kita wanti-wanti dari jauh hari, jangan sampai nanti saatnya kasus ini meningkat akan terjadi kolaps di sektor kesehatan. Tentunya kemudian yang selanjutnya tadi yang terakhir untuk sampai kapan masyarakat kita mempertanyakan. Mungkin selalu mempertanyakan sampai kapan seperti itu. Ya artinya sampai tidak terjadi lagi penularan virus ini. Itu tadi interaksi, membatasi interaksi, kemudian protokol kesehatan dan vaksinasi. Karena virus itu kan hidup di dalam tubuh manusia. Jadi kalau dia terinfeksi, belum divaksinasi, daya tahan tubuh lemah, kemudian ada juga komorbid, pasti terkena nih. Ya, terkena interaksi dengan orang tanpa menggunakan protokol kesehatan, tanpa masker, itu akan menular. Jadi kesadaran dari semua orang. Jadi untuk kita semua bisa menurunkan pandemi ini kalau semua sadar seperti itu ya. Jadi seperti itu. Artinya kalau saya melihatnya sampai semua orang peduli dengan dirinya sendiri dan keluarganya dan masyarakatnya. Pasti virus ini bisa kita selesaikan. Tapi ini nih sudah masuk tahun ketiga nih, belum selesai juga. Di awal kan Pak katanya 2 tahun pandemi ini. Wah, lama ya. Sekarang udah 3 tahun seperti itu juga. Dan itu juga dibanding tidak terasa kita artinya sudah memakai masker 2 tahun lebih. Udah nggak temu keluarga, jarang bertemu interaksi dengan keluarga nih sudah 2 tahun ya seperti itu. Baik, ini kemudian juga menarik ini karena memang ada beberapa negara yang sudah mencoba berdamai dengan COVID-19. Bagaimana menurut tanggapan Pak Husni ini? Apakah mungkin kita akan berdamai juga seperti itu? Ya, pengertian berdamai itu kan artinya begini ya, berdamai itu kan berarti kita kembali ke barisan lama, ya udahlah gitu. Dengan seleksi alam yang nggak bisa begitu juga gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, yang namanya pandemi itu pasti meninggalkan perubahan perilaku gitu. Kalau ditanya sampai kapan COVID, dari pengalaman penyakit-penyakit sebelumnya kayaknya nggak akan pernah selesai gitu ya. Kayak TBC sampai hari ini kita belum tuntas ya. Malaria belum tuntas. Banyak semua penyakit di kita itu. Sampai detik ini gitu ya. Tapi kan kita tetap bisa hidup dengan berdamai itu kita berdampingan dengan perilaku, perubahan perilaku. Kita disiplin dengan perilaku kita mengurangi. Ya kalau tadi kita biasa cipika-cipiki ya sekarang ya harus mau. Jadi pertama memang ya itulah ya, kalau bagi saya dari perspektif kebijakan ya harus pengambil kebijakan itu harus istiqomah gitu, istiqomah. Yang kedua itu adalah harmonisasi orkestrasinya gitu ya. Jadi kenapa tadi saya bilang seperti daerah yang putus ya, kalau dia nggak harmonis, nggak sinkron. Oke, kita ada Satgas Covid, ada kesehatan, tapi persoalannya waktu mereka mengambil keputusan itu ada pihak yang lebih berwenang atau enggak. Jangan-jangan nanti hanya kita selesai pada diskusi dan tidak ada implementasi karena ada keterbatasan kewenangan kan. Nah, makanya saya pikir pada level paling enggak pada masing-masing daerah itu ya kepala daerah itu secara aktif, apalagi dalam tahap-tahap seperti sekarang nih yang Omikron lagi naik ya, lagi naik COVID ya, kalau perlu setiap seminggu kita update gitu ya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang di bidang kesehatan, Kominfo, pendidikan, apapun juga hasil dari rembuk mereka itu semua bisa diimplementasikan segera. Sebab kebijakan yang baik itu tidak akan ada artinya kalau tidak terimplementasi dengan baik. Gitu. Oke, baik. Kemudian juga ini menarik juga nih Dr. Fenty, karena memang mungkin masyarakat perlu mengetahui juga bahwasannya bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri selalu mengupdate angka COVID-19 ini. Mungkin masyarakat juga perlu tahu, silakan dicek di mana dan lain sebagainya. Seperti apa, Dr. Fenty? Iya. Untuk di Kota Palembang kita ada di website Kota Palembang ya untuk update data COVID ini, dan juga kita tetap menyebarkan data update ini ke Satgas, kemudian ke pihak-pihak yang terkait lainnya. Jadi kita bisa diupdate data COVID ini di website dan juga di medsos kita, medsos Dinas Kesehatan Kota Palembang kita juga update untuk
untuk data COVID ini seperti itu. Artinya memang setiap hari sudah diupdate Iya, oleh Dinas Kesehatan? diupdate. Minimal itu sore kita sudah update data ini ya, seperti itu. Jadi untuk penularan kasus COVID di hari ini ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk ketersediaan vaksin sendiri seperti apa, Dr. Fenty sejauh Ya. ini mungkin di Kota Palembang apakah memang masih ada stoknya atau seperti apa? Ya, kalau ketersediaan vaksin kita alhamdulillah hari ini masih cukup ya, masih ini untuk Sinovac, kemudian Pfizer dan AstraZeneca itu masih cukup untuk melayani masyarakat Kota Palembang yang belum divaksin seperti itu. Oke, artinya memang untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang silakan mendatangi puskesmas terdekat seperti itu untuk divaksin. Iya, Oke, baik. itu. Oke, kita juga menyoroti juga tentang berbagai macam aktivitas masyarakat, mungkin salah satunya pasar tradisional nih, kita kan Iya. tidak bisa terlepas dengan hal ini seperti itu. Artinya juga nggak bisa juga ketika pasar tradisional ini dihilangkan atau diubah ke arah modernisasi juga agak susah juga. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, pasar tradisional itu kan dalam pengertian ya sebenarnya pasar sekarang sebagian kota mengubah namanya jadi pasar modern ya. Tapi walaupun pasar modern itu juga pasar tradisional, tapi dia lebih bersih, tidak becek, gitu kan. Gangnya tidak sempit, ya menata kembali kan gitu. Artinya melakukan renewing lah gitu ya, pembaharuan. Nah, tapi itu tentu perlu anggaran gede. Sekarang yang perlu kita lakukan apa? Ya bagi saya adalah mengedukasi lah ya, bahwa menjaga kebersihan itu menjadi penting gitu ya. Apalagi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita jaga kebersihan itu penting. Sehingga pasar-pasar itu jangan lagi becek, gangnya jangan sempit, naruh barang tuh jangan di tengah-tengah gang sehingga orang tidak bisa. Sehingga orang berdesak-desakan kan disitulah virusnya masuk gitu kan. Yang saya pikir edukasi itu paling penting lah ya gitu ya. Sekaligus juga diawasin gitu ya. Jadi edukasi yang paling penting. Nah, kalau dari sisi Dr. Fenty sendiri seperti apa, Dok? Melihat tentunya pasar tradisional ini artinya kan memang sudah jadi salah satu sentra ekonomi juga di Kota Palembang seperti itu. Tidak bisa terlepas juga dari jual beli, kemudian transaksi menggunakan uang kertas. Ini tipsnya seperti apa untuk para masyarakat? Masyarakat ya. Jadi memang di pasar tradisional itu kan crowded ya, cukup crowded ya, cukup crowded. Oleh karena itu kepada masyarakat tentunya harus tetap gunakan protokol kesehatan ini ya, pakai masker ya, pakai masker. Kemudian juga sediakan untuk cuci tangan. Di pasar tradisional itu harus ada tempat untuk cuci tangan, dan untuk kita sendiri jangan lupa untuk bawa hand sanitizer sendiri ya, seperti itu. Jadi supaya itu untuk mencegah penularan ya, uang ini ya seperti itu ya, uang kertas, uang logam seperti itu yang harus kita juga harus antisipasi. Dan juga itu tadi pengawasan kepada penjual ini yang kebanyakan mereka kan nggak gunakan masker nih. Betul. Ya, jadi ada pengawasannya di pasar-pasar tradisional itu untuk tetap dilakukan protokol kesehatan. Kalau untuk membatasi pengunjung kan nggak bisa kita stop dulu, ini event atau lagi gilirannya yang belanja sekian kan nggak bisa kita ini. Jadi pasti mereka mau pagi-pagi kalau belanja itu, karena kalau sudah siang sudah layu semua, ikannya sudah mati semua ya, jadi seperti itu. Oke, Jadi artinya tetap menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih tentunya Dr. Fenty, kemudian juga Dr. Husni Tamrin sudah bergabung di Suara Sriwijaya. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.